image rover. Kemudian sampai saat ini performa tumbuh kembali untuk data Corel itu 40-60%. Ini dari penelitian ini tahun 2013. Kemudian penelitian terkait ini pertama dari Haralip tentang reliable coherence metric. Kemudian saya konsisten di papernya Lee. Jadi mulai dari 2008, 2010, 2011 sampai 2013. Yang terakhir papernya Minarno. Kemudian ini Haralip itu kemarin saya sudah sempat mempelajari dari data yang digunakan. Ada 234 data foto mikrograf, dan mikrograf itu fotonya yang objek yang halus kecil. Kemudian ada 170 data dari aerial fotografi. Aerial fotografi itu dia fotonya pakai pesawat tanpa awak. Kemudian ada 624 data satelit imaginary yang diambil dari data satelit. Di LCM itu dasarnya punya 14 fitur, namun saya menggunakan energy contrast correlation, energi and contrast correlation dan entropy kurang lebih. Kemudian ini penelitian terkait tentang texture coherence metric yang diusahakan oleh Liu. Ini adalah jenis texture yang digunakan untuk melakukan konvolusi dari image. Data yang digunakan itu adalah 2000 citra, data Corel, kemudian dan data Wistek. Performanya sampai 41 sampai dengan 43%. Kemudian kalau yang multi text tone ini ada perbedaan jenis text tone yang digunakan. Kalau ini menggunakan 4 jenis text tone, kalau ini menggunakan 5 jenis text tone, dan jenis text tone pun berbeda. Performanya 40 sampai dengan 49, namun datanya berubah. Kalau yang tadi sebelumnya adalah 2000, kalau yang ini 5000 dan 10.000. Ini totalnya ada 15.000 citra. Kemudian yang berikutnya adalah microstructure descriptor. Datanya tetap menggunakan data Corel 5000 dan 10.000, tapi tidak lagi menggunakan text tone, tapi menggunakan filter microstructure descriptor. Jadi menggunakan kernel bijak kali 3. Kemudian dia dicari nilai yang sama dengan nilai tengahnya, kemudian dibuatkan histogram. Performanya 45 sampai dengan 55%. Kemudian berikutnya adalah kartu histogram. Ini datanya sama. Performanya 45% sampai dengan 57. Ini penelitian yang terakhir. Kemudian ini penelitian saya menggunakan microstructure descriptor dengan menambahkan edge, bagian edge untuk menjadikan fitur. Jadi tidak hanya berdasarkan warna, tapi berdasarkan orientasi topik. Ini pilihan saya Bimo dan Ari bersama Bu Nani Suciati. Performanya 49 sampai dengan 59%. Kemudian berikutnya adalah MTH. Ini adalah MTH-nya adalah sebuah metode yang saya improve. Jadi asalnya dia menggunakan 4 text tone. Kalau metode yang saya usulkan menggunakan 6 text tone. Jadi kelebihannya itu kalau multi text tone dia lebih ringan komputasinya dibandingkan dengan metode TCM, MSD, CDH dan EMSD. Namun ada beberapa kelemahan, artinya ada pixel yang tidak terdeteksi oleh MTH. Kemudian kelemahan berikutnya hanya menggunakan fitur lokal, jadi tidak ada fitur global. Nah, ini adalah salah satu contoh deteksi yang digunakan oleh MTH menggunakan 4 jenis text tone di atas. Ada pixel yang tidak, ada pixel pasangan pixel coherent yang tidak terdeteksi oleh multi text tone histogram. Jadi kalau ini ada image-nya, kemudian ini hasil deteksi dari 4 text tone. Kemudian ini adalah hasil akhirnya. Jadi ada yang membentuk map seperti itu, ada peta akhirnya. Nah di sini ada yang hilang. Jadi 1, 1 dan 2, 2 itu
tidak tercapture. Kemudian analisis masalah. Jadi deteksi tekston itu pada dasarnya itu tergantung pada hasil kuantisasi. Jadi awalnya ada citra, kemudian di kuantisasi dibedakan warna dan tepi. Jadi ada saya pakai RGB. Kemudian kalau kuantisasinya itu rapat, itu akhirnya kan besar-besar. Kalau besar-besar, akhirnya banyak nilai pixel yang sama karena kuantisasinya rapat. Tapi kalau kuantisasinya terlalu lebar, occurrence-nya jadi hilang. Jadi itu nanti sebenarnya bisa dicari mana kuantisasi berapa yang paling maksimum. Jadi biar nggak terlalu kecil atau terlalu lebar. Itu juga dengan kuantisasi yang ada di orientasi tepi. Kemudian untuk mendeteksi pasangan pixel itu sebenarnya bisa menggunakan 4 tekstonnya MTH dengan pergeserannya 1 pixel 1 pixel. Kalau yang MTH itu menggunakan 2 pixel gesernya. Makanya ada yang miss. Ini karena gesernya 2-2. Jadi ada ini 1, kemudian geser lagi ini, geser lagi. Isi stepnya itu 2-2. Sebenarnya kalau mau terdeteksi semuanya itu bisa gesernya 1-1, tapi komutasinya jadi 2 kali lebih tinggi. Kemudian jalan tengahnya itu ditambahkan 2 tekston untuk menangkap pasangan pixel yang tidak tercapture oleh jenis tekston sebelumnya. Ini jalan tengahnya. Kemudian kontribusinya di mana? Yaitu yang pertama adalah menambahkan tekston. Ada 2 jenis tekston yang saya tambahkan. Awalnya 4 jadi 6. Kemudian penggabungan fitur lokal dari multi-tekston histogram ditambahkan dengan Rayleigh Occurrence Metric. Fiturnya energi, entropi, kontras, dan correlation. Ini perumusan masalah. Kemudian penelitian yang diusulkan adalah ini stepnya. Pertama deteksi orientasi tepi, kemudian dikuantisasi setelah deteksi, kemudian kuantisasi warna menggunakan RGB, kemudian deteksi 6 tekston menggunakan deteksi 6 tekston pada orientasi tepi dan deteksi 6 tekston pada kuantisasi warna. Nah, nanti histogramnya itu yang pertama histogramnya adalah histogram hasil dari deteksi warna. Yang berikutnya adalah histogram hasil deteksi dari 6 tekston menggunakan pada orientasi warna. Ini perbedaan MTH dengan MTCD. MTCD adalah metode yang saya usulkan. Jadi kalau di MTH hanya menggunakan 4 jenis tekston untuk mendeteksi fitur lokalnya, sedangkan MTCD menggunakan 6 jenis tekston. Kemudian dia memiliki fitur global, sementara MTCD menggunakan fitur global. Dari jumlah fitur, metode yang saya usulkan memang mempunyai fitur yang lebih banyak dari metode sebelumnya. Ini adalah tekston yang saya tambahkan. Jadi ada horizontal bottom dan ada vertical right. Ini adalah contoh hasil dari deteksi MTH dan MTCD. Kalau yang atas adalah multi-tekston histogram, yang bawah ini metode yang metode yang saya usulkan. Jadi hasilnya ada tambahan pemetaan, jadi tercapture. Ini stepnya untuk kuantisasi warna. Jadi ada citra dibagi menjadi elemen red, green, dan blue, kemudian dikuantisasi menggunakan 4, 4, 4. Ini saya nyari melakukan beberapa percobaan. Ada 44, ada 433, ada 533. Yang paling visible itu adalah 444. Kemudian deteksi orientasi tepi. Jadi saya menggunakan Sobel. Kenapa menggunakan Sobel? Karena penelitian ini sudah sempat membandingkan, ada yang pakai Sobel, pakai Kenny, ada yang pakai Prewitt, ada yang pakai Sobel. Dan yang terbaik ternyata Sobel. Itu alasan saya menggunakan Sobel. Berikutnya
setelah dikuantisasi warna dan tepi, berikutnya adalah deteksi tekston pada orientasi tepi dan kuantisasi warna. Jadi citra yang hasil kuantisasi tadi dideteksi menggunakan ke-6 jenis tekston yang diusulkan. Setelah itu berikutnya adalah menghitung fitur GLCM. Jadi citra ini terpisah prosesnya dari yang sebelumnya. Jadi inputnya dari citra yang tinggi lagi, kemudian dijadikan grayscale, kemudian deteksi coherence-nya, dibuatkan metrik GLCM-nya dan normalisasi, baru dihitung fitur GLCM-nya. Ini adalah rumus dari fitur GLCM. Ada energi, entropi, kontras, dan korelasi. Ini adalah representasi histogram. Jadi dari warna 4x4x4 itu jumlahnya ada 64 fitur warna. Kemudian orientasi tepi itu menggunakan 18 fitur. Jadi kemudian histogram GLCM-nya ada 16 fitur. Jadi kalau dijumlahkan semuanya sekitar 98. Ya, 98 fitur. Jadi ini berurutan. Ini tidak dicoret tapi di concave langsung. Kemudian pengukurannya saya menggunakan modifikasi Canberra. Ini miliknya Liu. Yang memodifikasi namanya Liu. Dia menggunakan normalisasi dari Canberra ditambahkan dengan mu. Mu adalah rata-rata dari citra trend dan citra query. Performanya dihitung menggunakan precision recall, tapi lebih ke precision untuk melihat keberhasilan dari citra yang di retrieve. Datasetnya saya menggunakan batik, jumlahnya 300 dengan 50 kategori. Setiap kategori itu terdiri dari 6 data. Sebenarnya datanya ini kurang, akhirnya saya ngambil Corel. Seandainya batiknya ada 10.000, mungkin saya hanya pakai batik. Tapi nyari batik 10.000 juga menangis malam. Kemudian dimensinya 128x128, sumbernya dari Yunani. Kemudian Corel ada 5.000 dan 10.000. Yang 5.000 itu saya menggunakan 50 kategori. Yang 10.000 menggunakan 100 kategori. Setiap kategorinya terdiri dari 100 data. Dimensinya 126x187. Sumbernya dari Liu sendiri. Kebetulan dia share datanya di alamat ini. Pengujiannya ini, yang pertama mencari kuantisasi warna yang paling cocok untuk multi-tekston coherence descriptor. Kemudian begitu juga dengan variasi kuantisasi orientasi tepi, dicari yang paling cocok. Kemudian pengujian tekston, artinya dibandingkan antara hasil retrievannya 4 tekston itu dengan 6 tekston itu lebih bagus yang mana. Jadi ini belum dimasukkan ke dalam, hanya dibandingkan 4 tekston dan 6 tekston itu bagus yang mana. Ternyata penambahan tekston itu nggak terlalu banyak kontribusinya, hanya sekitar 1-2%. Kemudian pengujian GLCM, jadi metodenya MTH itu ditambahkan dengan GLCM tanpa penambahan 2 tekston. Jadi bisa ketahuan performanya penambahan itu lebih baik atau lebih buruk. Kalau misalkan nambahnya itu cuma sedikit 1 atau 2%, artinya terlalu mahal untuk diimplementasikan. Sementara dia harus menambahkan 16 fitur GLCM karena ada 4 fitur yang digunakan. Kemudian pengujian temu kembali menggunakan data batik 300, Corel 5.000 dan 10.000. Kemudian saya juga nyoba untuk dirotasi menggunakan orientasi kelipatan 90, 180, 270. Jadi 90, 90, 90. Kemudian saya juga nyoba diuji dengan ukuran yang berbeda. Jadi apakah dia varian atau tidak. Yang 10 adalah perbandingan metode temu kembali antara MTCP, artinya ditambahkan, ini gabungan sudah, artinya MTH ditambahkan dengan 2 tekston, ditambahkan dengan GLCM yang
Sedangkan yang MTH murni. Jadi hanya menggunakan 4 tekston. Datanya yang itu relatif pada 5.000 dan pada 10.000. Hasilnya ini, jadi ini saya ambil rata-rata karena datanya itu cuma 6 satu kelas, akhirnya saya nyoba pakai 4, pakai 6, pakai 8. Ini saya rata-rata. Karena datanya sedikit agak susah menentukan jumlah retikelnya. Kemudian kalau ditambahkan tadi ini adalah murni GLCM. Jadi kalau hasilnya GLCM itu 66,61%. Kalau MTH itu 87,53. Nah, kalau ini ditambahkan MTH plus 6 tekston, itu hasilnya 88,53. Jadi sedikit sekali namanya. Kemudian yang 4 tekston, artinya 4 tekston itu MTH plus GLCM. Ini MTH plus GLCM hasilnya 89. Sementara yang ini adalah hasil gabungan. Jadi 2 tekston plus GLCM itu ada di sini. Ini sekitar 90. Ini performanya. Jadi sekitar 3,45-3,5%. Kalau yang Corel perbandingan MTH dengan FTCD ini 49 dan 53. Kemudian kalau yang Corel 10.000 40 jadi 43. Ini adalah kurva perbandingan tulisan Eko dan emosi. Bisa dilihat yang hitam itu adalah GLCM, yang merah itu metode yang lebih sehat, dan yang biru metode yang lebih kecil. Ini contoh hasil retikel. Jadi yang sebelah kiri ini yang atas ini adalah mitra query-nya. Ini juga jadi hasil retikelnya. Jadi saya menggunakan 4. Ini hasilnya yang MTH itu sebenarnya ini yang ada di bawah. Tapi hasilnya MTH dia juga itu 55 ini setelah. Kemudian ini adalah citra hasil reset dari metode digital. Jadi ini termasuk kategori kelasnya ini di 34 ini adalah kelasnya. Kemudian kalau yang Corel dataset ini hasilnya MTH ada yang salah itu ini kalau 100 kan 0 sampai 100 karena masih masuk. Kalau di atas 100 ini sudah kelasnya beda, sudah 6.755. Ada 2 kelas, ada 2 citra yang berbeda dari lain kelas, yang nomor 7 dan nomor 10. Kemudian ini yang punyanya MTCD. Harapan saya ada masukan untuk penelitian selanjutnya biar saya bisa lebih terlatih. Buaya. Saya sih bimbing. Silakan ya teman-teman, ada masukan. Nah, Profesor. Pertanyaan. Ya. Karena you use data from different sources, sumber beda Sumbernya batik dan Corel. dan Corel, ya, batik dan Corel. Dan kamu nanti, dan kamu menggunakan juga GLCM, GLCM dan ada energy. And okay, English ya. So if you use data from different sources, energy will differ. It's like the energy will differ because the texture, maybe the material is different and everything. Get my point? Because the energy levels, the reading from energy is going to read differently. So how do you control that to ensure that it's consistent with your results and it does not show maybe wrong results? Jadi
data setnya. Bahasa Inggris Kalau juga. udah paham. Oh, ini aja udah tahu. Baca teks di bawah. Right. Jadi energi itu sebenarnya saya tidak mengompar antara batik dan korel. Jadi dibandingkan bukan batik dan korelnya. Batik dan korel is just tool untuk mengisi metal. Jadi yang dibandingkan is MTH dengan MTCD-nya. Nah, kebetulan data code dari MTH itu di-share sama ibu. Jadi saya bisa membandingkan antara meskipun saya menggunakan data batik, saya bisa membedakan mana yang menggunakan metode MTH dengan MTCD. Jadi source code-nya dapat. Jadi untuk data korelnya pun saya compare dengan MTCD karena saya punya dataset ground truth-nya sama. Datasetnya langsung dari tim punyanya metode MTH. Saya compare pakai MTCD. Jadi tidak di-compare antara energinya batik dan energinya korel. Ada yang lain? Tadi ada average untuk average itu maksudnya apa? Average-nya jadi kan ada, kalau yang korelnya kan pakai 12 retrieval kan? 12 retrieve. 12 retrieve. Kalau yang ini saya nyobanya 4 retrieve, itu hasilnya berapa? Kemudian nyoba kalau retrieve-nya 6 berapa? 8 berapa? Itu dari 300. Dari 300. 300. Nah, datanya sedikit, satu kelas cuma 6 data. Berarti kalau kemungkinan misalkan aku nge-retrieve-nya dari 300 itu aku ambil 100 gitu katakanlah ya. Berarti bisa jadi itu ada penurunan. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kan itu retrieve-nya itu 4, 6, 8 gitu ya. Katakanlah aku pengen ngambilnya 100. Berarti kan mungkin pastinya ada di sisi pertemuan pastinya ada pengaruhnya ya. Kalau aku nge-retrieve 100 gitu. Oh pasti. 300. Pasti ada. Itu penurunan atau malah peningkatan? Kalau 4, awalnya kan 4 itu kan berarti kalau kelasnya 6. Kalau 4 kan berarti bisa mencapai maksimum recall. Ya, tapi kan precision-nya kan nggak bisa maksimum, ya kan? Nah, kalau pakai 6 itu seimbang. Sebenarnya kalau mau melihat itu di pas yang di 6, ya nggak? Itunya ya. Kelasnya. Kelasnya. Jadi kalau mau melihat apakah satu kelas itu berhasil retrieve semua itu ketika di 6. Jadi ketika di 6 itu kalau dari 6 retrieve ada yang enggak atau ada satu dari kelas lain, berarti kan dia sudah jelek kan, artinya sudah precision recall-nya sudah nggak maksimum kan. Untuk bisa mencapai kan datanya 6, maksimum recall itu kan kok retrieve-nya 6. Kalau jumlahnya sama dengan yang di retrieve, itu kalau precision, iya kan ya. Tapi kalau recall kan dia dibagi dengan yang relevan, dengan yang relevan ya. Kalau ini semakin besar retrieve-nya, artinya batasnya misalkan dibesarkan 12 atau 100 itu pasti beda. Pasti menurun kalau menurut jelas hipotesisku menurun. Pasti karena cuma 6. Iya. Kan enggak fair. Kalau misalkan datanya itu 100, ya 50 lah itu pasti turun. Tapi kan mestinya ada keseimbangan, artinya bisa dinormalisasi kan. Sisanya kan bisa pakai measure juga bisa. Soalnya kalau di sini kalau untuk retrieval itu kalau bisa precision-nya naik, recall-nya turun atau sebaliknya gitu kan ya. Biasanya kan gitu. Jadi memang kalau konsentrasinya ke precision-nya biasanya recall-nya yang agak turun kan ya. Ya terbukti gitu loh, maksudnya hipotesis ini tuh sudah terbukti bahwa seperti itu gitu loh. Jadi kemarin tuh 4 itu pengen lihat maksimum recall.
sebenarnya kalau di 4 itu juga pengen lihat recall itu bener nggak sih, precisionnya juga bisa maksimum kan. Artinya 4, kalau yang 4 itu bisa lihat precision maksimum precision, kalau yang 8 bisa melihat recallnya bisa maksimum enggak. Ya kan, bisa jadi data itu munculnya di kelas 7, data ke-7 dan ke-8. Sementara kalau di 4 itu nggak kelihatan. Nah, ternyata kalau 8 itu sudah keluar, tapi yang ada juga yang 8 itu ternyata nggak ada yang nggak keluar, ternyata di nomor 13 ternyata. Nah itu nggak, berarti kan data set batik yang digunakan itu bikin kelasnya rapet. Ya. Tapi overall ini kok Pak, kan dia meningkat kan ya. Meskipun nanti katakanlah kreatifnya mau diambil 100, intinya turun, pasti ini juga turun kan ya. Oh iya, pasti itu benar. Makanya jadi ya apik sih. Soalnya sudah menunjukkan peningkatan itu. Maksudnya hipotesisnya ada lagi. Teh. Sudah bagus Pak. Sudah mau. Kemarin pakai GCM ya? Ternyata yang bagus apa? Apa ini Pak? Kan ada 14 itu. Ternyata yang bagus berapa? Apa ya? Korelasinya dihapus. Oh, kelasnya ada. Ternyata ada berapa yang bagus? Yang bagus itu 4. Jadi kontras, energi, homogeneity, sama entropi. Yang paling bagus itu. Entropi itu untuk ngitung apa sih? Keacakan dari pixel Pak. Jadi iya loh. Oh iya. Keacakan. Entropi kan acak. Jadi itu kan satu pixel itu punya berapa bit gitu ya? Apa sebenarnya? Iya, kalau similar, satu citra itu kalau similar, berarti kan entropinya rendah. Kalau dia variannya semakin banyak, berarti entropinya tinggi. Variannya semakin banyak, entropinya tinggi. Soalnya di semua itu ada istilah entropi, tapi entropi itu fungsinya untuk ngitung seberapa besar informasi yang terkandung di dalam citra itu. Nah, informasi yang terkandung dalam citra itu parameternya apa? Parameter informasi dalam citra itu kan banyak. Iya, dia tuh ngitung kayak tingkat keabuan di levelnya. Terus habis itu ada ya, kalau tingkat keabuan berarti log gitu. Berarti kan kalau semakin nilainya rentang yang 0 sampai 255, berarti kan acak lah. Kalau 0 sampai 10 sama 0 dari 55 itu entropinya tinggi yang mana? Entropinya tinggi yang mana? 0 sampai 25. Baik. Hah? Apa nih beda? Ada konsep yang di GLCM Konsepmu sama ya. gimana? Sama aku nggak pakai konsep GLCM. Jadi kayak entropi itu ngitung evaluasi, buat evaluasi dari citra itu gitu. Ini Pak Daniel juga pakai entropi. Gimana Pak? Entropi. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Konsepnya Jadi pengen kan soalnya kan di preprocessing ya. Maksudnya kontribusinya di preprocessing. Jadi untuk mengetahui kualitas warna sebelum dan sesudah dikoreksi seperti apa gitu kan. Nah, pakainya entropi soalnya dari jurnalnya itu ada entropi. Iya, bisa. Ini malah kemarin juga untuk menguji itu kan pakai entropi juga bisa. Sebenarnya entropi kan kebalikannya dari energi. Energi kan homogeneity ya. Homogeneity. Itu semakin lebih kumpul, artinya enggak rentangnya kecil semakin sama, itu energinya berarti tinggi. Iya. Entropinya juga. Kalau energinya tinggi, biasanya entropinya rendah. Itu ya. Jadi kalau semakin bener kan? Kalau 0,255 sama 0 sampai 10, berarti kalau 0,10 ini energinya tinggi kan? Karena dia homogen, bahannya homogen. Dia kebalikannya gitu kan? Ini sudah berapa kan Pak? 5, 6. Maksud berapa? Iya. Tadi kan uji skenario-nya udah banyak ya? Bisa kan itu ya? Atau memang sebelumnya udah dipaparkan? Belum. Ini baru satu, yang dari penelitian ini baru satu yang dapat.
Makanya itu aku butuh masukan. Kira-kira mau apa yang mau dikembangkan? Sebenarnya itu tujuannya hari ini. Biar bisa dibicarakan. Apa saja yang bisa dieksplor dari ini? Oh ya 90 Pak. Hah? Jadi naiknya kan sekitar 40. Coba batik yang 90. 30 Yang sama. koral coba lihat, masih 53, 43, masih banyak harapan, peluang dan semangat. Kalau dibandingkan, oh iya sih, Oh iya. sekitar ini ya. Nah, itu artinya Mungkin fiturnya paling Pak. fitur Beda. yang apa? Batik sama koral kan beda ya. Lebih Lah. kompleks secara warna. Ini bisa warna juga ya Pak? Ya? Warna. Fiturnya. RGB. Mungkin Pak bisa pakai ruang warna yang lain. Datanya apa? Kalau batik itu Enggak, yang koralnya. oh korelnya. Koralnya itu ya natural, biasanya Bisa rata-rata. jadi tuh bisa jadi ya. Oh. Kalau batik kan kebanyakan kan coklat gitu ya. Kan sampai datanya mungkin yang batik itu banyaknya coklat atau kuning atau semacamnya. Jadi kan istilahnya kalau kita bicara masalah gradasi warna kan dari coklat muda ke coklat yang tua gitu ya. Kalau untuk yang batik. Nah kalau untuk koral ini kan ada warna-warna yang detail kayak ungu terus biru mungkin itu Pak. Mungkin kalau untuk data koral dari sisi warnanya mungkin ada modifikasi